Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami kembali di Nilas Luhur. Masih bersama saya Ayung, ada Mas Tommy, juga ada Bro Tuying ya Bro. Gimana kabarnya semua malam ini? Alhamdulillah, madan sumeng titik. Dan sumeng ya. Iya, emang lagi musim. Lagi musim. Cuaca kan berganti-ganti, kadang panas, kadang hujan begitu ya. Oke, ini malam ini kita ngobrol kembali di sini, jadi masih seksi bebas Mas. Iya. Jadi karena niatnya sih mau hunting ke makam juga Mas Tommy, tapi kan hujan terus siangnya. Nggak bisa. Iya, nah ini kita akan coba bahas sebuah fenomena yang lazim dialami oleh banyak orang. Itu fenomenanya saat mereka tidur. Jadi idealnya kalau kita siang aktivitas ya, entah sekolah, entah kita kerja, malam tidurnya kan itu indah. Iya. Ya kan badan bisa fresh kembali. Tapi banyak yang dialami dari beberapa kita gitu ya. Dan banyak orang tentunya di sana itu ada yang namanya tidur itu digangguin, apa ya judulnya ya, ketindihan apa direp-rep ya. Kalau Jawanya direp-rep, kalau ya susah bernapas. iya. Itu sebenarnya kalau menurut Mas Tommy ketindihan atau direp-rep itu seperti apa Mas? Sebenarnya banyak faktor, ada yang medis atau non medis, banyak kan. Kalau dari secara medis mungkin banyak kan orang yang kena rep-rep, yang orang kayaknya perasaan ditindih, perasaan dicekik, perasaan di apa, saat itu terlentang. Itu terentang banyak kan. Saat itu terlentang banyak kan. Itu baru pengaruh. Makanya dianjurkan kita di Islam Miring. tidur miring. Itu lebih untuk pernafasan lebih Bilancar. lancar. Iya. Iya, dianjurkan memang seperti itu. Dari Kanjeng Rasul juga menganjurkan seperti itu ya. Tidur Banyak kita kan. miring ke kanan. Kalau Iya. dalam dunia medis apa ya? Saat tidur lumpuh ya, nggak salah. Itu kenapa kalau misalnya ada orang pingsan pun salah satu cara untuk lebih cepat bangunnya pingsan kan dimiringin juga dengan dimiringin. posisi seperti tidur yang baik. Ya menurut kalau saat direpet kan nggak ada yang bisa gerak. Tapi apapun yang bisa digerakkan, kaki sekencang-kencangnya digerak, kepala digerakin, tangan digerakin, itu bisa lepas. betul. Iya soalnya dari Kalau yang normal ya. dari beberapa pengalaman orang yang mengalami itu, aku baca ini itu nggak bisa Ya, lepas karena sama medis. sekali. Salah dohir itu kesalahan dalam tidur lah Iya. posisinya. Itu ya, berarti penjelasannya lebih ke logik, lebih ke medis ya Mas ya. Iya. Kalau yang lebih frontal itu kalau emang dari ada gangguan. Ada gangguan, Iya, berarti itu lebih frontal. faktor di luar medis itu sendiri Iya, ya. luar medis. Bukan hanya merasa dicekik, enggak. Bekas lukanya, bekas-bekas kuratannya masih kelihatan merah semua. Iya. Apa yang dimimpikan itu terjadi saat bangun tidur. Kayak yang dulu tuh fakta itu ceritanya Mbak Uci itu kan lebam semua kayak gitu. Itu yang dari non medis, tapi saat bangun terbukti. Dan juga ada lagi dari suku juga kayak gitu, banyak luka. Benar, kayak Mbak Banyak Nur juga luka. ya seperti itu. Sampai luka di sini muter. Kalau pakai kuku nggak wajar. mungkin Mungkin di pundak dia bisa nyakar sampai muter. Soalnya ini Mas Tuying, salah satu aku bawain cerita di ngopor. Aku juga bukan ini ya, tapi dari kecil nyampe usia SMA itu direp-rep itu setiap tidur, bukannya malam hari aja. Jadi setiap malam, setiap pagi, pokoknya setiap tidur aku direp-rep. Makanya aku malas tidur. Sampai sekarang agak kurang tidurnya. Tapi pas menjelang SMA itu kelas 3 udah mulai berkurang. Seperti itu. Dan ini tadi penjelasannya Mas Tommy kan lebih ke medis ya Mas. Kenapa teman-teman itu kadang-kadang nanyanya begini, aku baca ini itu nggak bisa, tetap nggak bisa lepas. Ini mungkin ada ya kaitannya tadi ke logik itu, ke dokterannya. Ini benar-benar karena Baca ini nggak bisa mungkin peredaran udara nggak lancar. Ya kram lah. Lantang pasti napas agak sesak. napas sesak, benar. Daripada miring satu arah tapi lancar. Jadi kalau mungkin penalarannya begini, otak udah bekerja,
hati, ke otak pikiran pengen bangun, tapi Nggak dari bisa. sensor ke sini, sensorik Nggak atau bisa. motoriknya, Lumpuh iya, Lumpuh nggak semua. nyambung seperti Kayak model kayak kram lah gitu. iya, kayak Jadi orang. mau meronta sama meronta ya bingung mau baca ini gampang. Kalau logikanya, kalau memang itu gangguan dari makhluk astral yang kiri yang nggak bagus, otomatis dengan keyakinan kita Dengan keyakinan baca-baca, nyebut asma Allah itu bisa lepas. ya ini mungkin jadi sebuah jawaban kenapa kok dibaca-bacain nggak bisa. Ini terlepas dari itu ada sisi yang keduanya, Mas Tuying. Iya. Sisi kanan, sekarang sisi kiri lah. Ya, itu karena memang ada benar-benar ada gangguan dari makhluk astral. Seperti contohnya tadi pernah dialami Mbak Uci, terus Mbak Nur ada juga dari Mbak Nur itu mimpi. Banget malah. Iya, ngalamin kayak gitu, terus bangun-bangun lebam dan juga Goresan lah kayak kena habis dipecutin semua. aku paling banter juga ya seserem itu sih, ngerasa ini ya memang serem, tapi nggak sampai kayak temen itu pernah direpot benar-benar posisi dalam tidur. Kalau memang itu posisi dalam artian kedokteran tadi ada gangguan pernapasan dan lain-lain, otomatis tetap di ruang tidur kan. Iya. Tapi itu bisa sampai dilemparin ke tembok mana aja kayak gitu. Ini bener lebam lecet semua. Itu berarti yang sisi dua ya, ada yang Iya. bermainnya. Baik, Mas Tuyung pernah ada pengalaman direpot nggak? Banyak. Banyak. Tapi jenengan pasti yang nggak medis ini. Iya. Iya benar-benar. Iya, yang nggak medis. Ceritanya seperti apa, Mas? 1-2, monggo. Ya dulu sih Yang serem, Mas, kalau nggak serem nggak usah. ya pasti lumayan serem. Serem ya, lumayan serem ya. Ya dulu di itu ya tidur di rumahnya teman. Mm-mm. Waktu itu jam berapa? Jam 12 tidur. Lah temen aku itu di samping aku lagi nyalain TV. Tapi aku udah tidur posisi, tapi kelihatan si temen aku lagi nonton TV, emang lihat. Cuman tangan aku nggak bisa bergerak. Tapi Kanan kiri, terus mulut dipekam ini loh. tapi ada kelihatan makhluknya apa enggak? Ada. Modelnya seperti apa, Mas? Ya tinggi besar. Itu loh. Tapi memang bekap mulutnya seperti ini. Yang bekap itu Kayak jegalaung lah. tapi ada dua sosok loh, Mas. Dua sosok. Yang megangin ada, yang giniin ada. Ada nggak kaitannya begini? Misalnya di rumah pernah direp-rep, tapi lumrah lah biasa yang nggak bisa bangun dibaca-bacain nggak mempan. Tapi biasanya kalau main ke tempat rumah yang seolah-olah yang ada isinya lah, itu biasanya parah kayak gitu kan? Iya, benar. Iya. Kebanyakan makhluknya pasti lebih ya, parah, lebih parah. keras lah. Lebih keras lagi. Bisa kita tidur di kasur dilempar sampai. Nah ini kan berarti kalau ini memang direp-rep, tapi sisi yang kedua yang memang ada campur tangan makhluk gaib begitu ya, Mas. Oke. Terus nggak bisa, itu kan nggak bisa bergerak. Saya lemesin aja semua. Lemesin dulu, jangan terlalu tegang, biar lemes. Mulai ingat sama ya Gusti Allah gitu kan, langsung dihentakkan takbir, udah bangun. Betul Gitu. Berarti ini yang aku mau nanyain kan begini, tentu siapa tahu nanti ada hal baik buat teman-teman, siapa tahu nanti ngalamin yang kayak gitu. Tentu yang sisi pertama loh ya, direp-rep secara apa namanya alam bawah sadar, benar-benar kedokteran lah seperti itu. Kita alam nyata, kita tidur terlentang, mungkin peredaran darahnya kurang lancar. Tetap aja itu ngalamin takut, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya itu bayangannya tetap ada makhluk, walaupun itu yang tohil ya, Mas. Karena udah persepsinya gitu. Iya, apa yang kita pikirkan itu diambil alih seperti itu ya. Itu ada kiat-kiat nggak, Mas? Misalnya gitu. Ya saat kayak gitu semampunya kita meronta pasti lepas ya. Kan peredaran darah dia makin mompanya makin cepat jantung memompa cepat, otomatis mengalir lepas, ya. Mengalir kalau yang gangguan Betul. secara dohir ya. Jadi darah membawa udara, membawa semuanya, kita akan mengalir ya cepat. Ini ya cepat bangun. Oke. Nah itu kalau misalnya yang keduanya, Mas Tuying, nyingkapinya kayak gimana? Kan maksudnya kita nggak pernah tahu kalau orang awam masuk ke misalnya temen ngajakin nginep ke kosan atau ke rumahnya, tahu-tahu itu ada hal seperti itu. Nyatanya kita juga sering direp-rep. Nyingkapinya kayak gimana? Ya kalau yang kena rep-rep itu temennya gitu kan, sebisa mungkin kita bangunin. Kalau kita sendiri upaya dilepaskan dulu, langsung dihentakkan itu loh, Mas. iya.
dilemesin sebentar gitu kan, langsung dihentakkan aja. Oke, kalau Ya, misal senggangannya kalau kita mau tidur baca doa tidur lah. Iya. Ya kita serahkan hidupku untuk hanya Allah, Matiku. untuk Allah, matiku juga untuk Allah. Iya. iya kalau memang sejatinya tidur ya mati ya. Iya. Iya. Tahu kan doa tidur apa? Iya mas. Tahu. Ya udah. Nah, kadang-kadang yang namanya jangankan kita mah itu kata orang Jawa. Makanya kamu mau tidur malam Nah, sih. itu anak-anak kita sendiri kadang-kadang Itu yang pagi. kadang-kadang lupa mas tuh yang mau baca doa kayak gitu. Kan udah diajarin waktu kecil. Iya, kadang-kadang lupa. Apalagi tidur dalam keadaan banyak pikiran, capek Iya. lelah dan Nah, itu lain-lain. yang cepat. Mm-mm. Benar, Karena benar. otak pikiran tetap bekerja di saat badan lelah, capean juga pengaruh loh. Berarti Bisa kalau dilakukan sama. kayak gitu. Sama. Iya. Capean, badan capek. Itu ada yang ada nggak mas, maksudnya kecenderungan orang yang biasa direp-rep sama yang enggak, maksudnya karena pengaruh apa gitu? Ya enggak sih, semuanya pernah ngerasain. Hampir semua ya. Semuanya apa lagi badan terlalu lelah, pikiran diforsir, pasti timbulnya kayak gitu. Jadi Kalau nggak kayak gitu, karena kan kebawa emosi nggak dikeluarin saat tidur, terlentang mulai. karena apa namanya pada saat kita melek semua kerekam semua ya. Heeh. Saat tidur alam bawah sadar bermain. Ya, kadang akhirnya makanya seperti alam itu. sadar kadang malah ngigo kan. Iya, kadang konsumsi itu malah menurutku kayak kebalik-balik loh. Iya. Alam sadar justru pada saat itu kita nggak sadar. Iya. Ya Yang kan? bahaya lagi selingkuh, ngomong sendiri itu yang bahaya ya. Iya kayak gitu. Itu Iya, gue lagi pacaran bisa, panggil bisa. cewek siapa bahaya itu. Yang Iya, itu yang tadi aku tanya ngomong. Feyang. Eh, Ya alam Ya. sadar justru kita nggak sadar. Kadang-kadang semua yang gerakan alam pikiran hati nggak bermain itu yang lagi namanya. bahagia ya bisa Iya. kayak gitu. Iya. Ya dari ngigo lah kalau yang bahagia. Nah ini kalau misalnya yang ketindihan sampai ekstrim, misalnya tidur berjalan itu beda ya? Apa sama mas? Sama sih. Sama ya. Sama. Tidur berjalan ada mas Ada, Tuying ada kasus yang pindah itu kan. tidur Ada yang pindah. yogi-yogan kemana-mana mas Tuying karena Iya, kadang bahaya. Itu yang paling bahaya. Tidur jalan bisa buka pintu sendiri kan. Iya benar. Ya, Ya, di kalau- malam sadar, tapi kan dia udah tahu letak rumahnya dia. Iya. Ya kan walaupun dia mencuri tetap aja Balik bisa. lagi ya. Balik lagi. Kalau misalnya yang tidur berjalan mas Tuying saya nggak khawatir. Misalnya mas Tuying tidur pakai kolor, jalan ke pasar balik lagi ke sini. Kalau yang ABG, Kok pasar ABG malam, itu, malam-malam, kalau Mas? tidur kan kadang-kadang pakai seadanya jalan-jalan kemana-mana kalau ada yang nangkep kan begitu mas Tuying. Nah ini ada pengalaman menurutku pasti ada yang lebih mengerikan daripada direp-rep mas Tuying. Coba ceritakan, pasti Udah ada. gede kok ngompol ya. Iya itu coba terus terang aja mas Tuying. Pernah ngalamin itu enggak? Pernah. Ceritanya seperti apa mas Ya Tuying? waktu dulu Ya lagi SMP, main lah itu. lagi main SMP kan. Ceritanya tuh di mimpinya aku lagi pipis ya mas ya. Awalnya dulu gimana? Pertama rasanya gimana gitu? Iya gitu. Di alam mimpinya aku lagi pipis, pipis kan, pipis. Pasti Kok nggak keluar, ngeden-ngeden kan. Tahu tuh kok keluar sendiri, kok anget gitu ya. jadi kaget ya. Gitu, jadi posisinya dikagetin aja. Kaget atau bangun-bangun ngobrol beneran? Sampai bingung tawa sendiri malam-malam loh. Tapi pasti ya. Ya itu. Enggak bukan penyakit anak kecil aja selama Iya, orang gede juga Aku sekali-kali pernah lah. Tapi mas Tommy pernah ngalamin itu juga ya? Pernah semua. Sama aku juga sama. Malah bukan anak-anak lagi, udah gede. Tahun-tahun kemarin kali. Perasaan kayak gitu mas tuh yang di sananya ya ke WC. Udah kebelet banget ada banyak teman. Aku Pak. biasa dulu gitu. Di mimpinya itu udah mau pipis tapi nggak keluar karena posisi tidur kan susah, Iya. ya kan? Iya mungkin kena ngampet ke sana sini ya. Jadi kan sampai ngeden-ngeden gitu kan. Tapi buang air kecil banyak kan ya, kalau buang air gede enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Repot itu kalau apalagi di tempat. Baunya Mas. Iya makanya Kebanyakannya tadi- pipis. Iya sekilas tadi yang kita sampaikan tentang direp-rep. Jadi kesimpulan kita ini pendapat lo ya. Jadi ada dua macam. Satu memang memang pada umumnya Dan kita lelah lah. badan kita lelah, tidur posisi posisi tidurnya salah, terlentang mungkin, tapi dengan porsi memang aliran darah, aliran nafasnya kurang kurang bagus. lancar. Akhirnya timbullah daya tadi direp-rep. Apalagi kita yang biasa direp-rep, kemarin direp-rep mau tidur, ini pasti malam direp-rep. Nanti direp-rep beneran ya gitu ya kan. Nah yang kedua ada direp-rep yang memang
ada campur tangan dari makhluk lain gitu ya. Dan memang kalau misalnya ada yang nakal ngirimin juga banyak kan saat tidur ya, saat tidur begitu. Makanya kita harus baca doa dulu. Dan kemarin-kemarin kita udah sempat bahas ya Mas, Iya. ada tidur ada doanya, nah macam-macam itulah ya. Semoga kita namanya itu yang mau direp-rep yang versi kanan atau kiri sama-sama nggak enak, rasanya juga takut bener. Iya. Aku padahal setiap tidur dari kecil nyampe SMA aja udah berapa puluh tahun masih takut aja kalau lagi direp-rep pasti. Ya nggak pernah baca doa sih. Apanya? Baca Mas Tuying, tapi mungkin kurang yakin kali. Tapi kayaknya aku sih yang Kayaknya ya. ada yang gangguan itu deh Mas Tuying. Enggak. Nanti kan setelah ketemu jenengan mendingan. Gitu. Tapi itu tadi ada di rep-rep yang versinya yang pertama dijelasin, yang ada versi yang kedua campur tangan makhluk halus, yang ketiga yang lebih parah itu tadi pengalamannya Mas Tuying. Jadi kita ngerasa di sananya ngencing, tahu-tahu beneran ngencing. Ya yang malu kan kalau lagi nginep di rumah teman. Nah, untungnya di rumah sendiri ya. Iya itu. Jangan dipanjang-panjangin Mas Tuying, udah segitu aja. Ini kiranya cukup yang kita bisa sampaikan ke teman-teman tentang banyak kan pengalaman kita ya. Ini pendapat semua tentang direp-rep. Semoga ada hal baik yang bisa diambil. Moga-moga kawan nanti kalau misalnya ada yang ngalamin kayak gitu, pokoknya tadi kiat-kiatnya kita udah sampaikan. Iya. Semoga berguna ya Mas Tuying. Iya. Dan semua hal baik itu tentu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Amin. bila mana ada penyampaian kita, guyonan kita, ya kan, banyak yang kesinggung atau nggak kurang berkenan, kita minta maaf sebesar-besarnya. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.